warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar mengenai perkembangbiakan pada hewan. Namun sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Amin. Tujuan pembelajaran kali ini adalah perkembangbiakan pada hewan ada dua cara. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif atau aseksual atau tak kawin. Cirinya, induknya ada satu, berasal dari bagian tubuh induknya. Individu baru yang dihasilkan sangat mirip dengan induknya. Nah, yang pertama ada pertunasan. Pertunasan ditandai dengan munculnya tunas berupa tonjolan pada tubuh induknya, seperti pada hidra. Yang kedua ada fragmentasi, yaitu menggunakan fragmen atau potongan tubuhnya seperti pada planaria. Yang ketiga ada partenogenesis, yaitu peristiwa perkembangan sel kelamin betina menjadi individu baru tanpa melalui pembuahan, seperti pada lebah dan kecoa. Perkembangbiakan generatif secara seksual atau kawin. Cirinya induknya ada dua, melalui peleburan sel sperma jantan dan sel telur betina. Individu baru yang dihasilkan merupakan perpaduan dari kedua induknya. Perkembangbiakan secara seksual terjadi melalui proses perkawinan antara hewan jantan dengan hewan betina, sehingga terjadi fertilisasi. Fertilisasi merupakan peleburan inti sel sperma dan inti sel telur. Fertilisasi antara sel-sel sperma dengan ovum akan menghasilkan zigot yang akan berkembang menjadi embrio. Fertilisasi pada vertebrata dapat terjadi secara internal dan eksternal. Berdasarkan cara perkembangan dan kelahiran embrionya, hewan yang berkembang biak secara seksual dibagi menjadi tiga jenis, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovipar yaitu dengan cara bertelur, contohnya pada ayam. Vivipar yaitu melahirkan, contohnya pada sapi. Ovovivipar yaitu bertelur dan melahirkan, contohnya pada ular. Siklus hidup hewan. Siklus hidup adalah proses penggiliran makhluk hidup dari terbentuknya zigot, tumbuh, dan mampu membentuk zigot kembali, seperti pada ubur-ubur. Metamorfosis adalah proses perubahan bentuk tubuh pada tahap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Metamorfosis ada dua, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna setiap fasenya mengalami perubahan bentuk tubuh yang berbeda-beda. Metamorfosis tidak sempurna, bentuk hewan muda mirip dengan hewan dewasa. Nah, pada tahap ini telur akan berkembang menjadi hewan muda yang disebut dengan nimfa, contohnya pada belalang. Teknologi reproduksi pada hewan. Yang pertama ada inseminasi buatan atau kawin suntik. Adalah proses pemasukan cairan sperma ke saluran kelamin hewan betina dengan bantuan alat suntik.
Cloning merupakan cara reproduksi hewan untuk memperoleh keturunan yang identik dengan induknya dengan memasukkan inti sel donor ke dalam sel telur induk yang telah dihilangkan inti selnya. Contohnya pada domba Dolly. Nah, bagaimana? Kalian sudah paham kan pembelajaran kali ini? Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.